14 hari libur. Tapi kalian tahu nggak gunanya libur itu apa? Gunanya 14 hari itu diliburkan buat apa? Gunanya social distancing itu buat apa? Nah, pasti beberapa dari kalian nggak tahu kan? Nah, di sini gue mau ngejelasin buat apa sih social distancing itu dan libur 14 hari itu. Yo, halo teman, kembali lagi bareng gue Rizpiras dan ya. Oke teman, jadi video kali ini ya gue udah beberapa hari nggak upload gitu men, ya udah sekitar 3 hari lah cuy ya kalau bisa kita bilang gitu kan. Di sini gue tuh bakal bahas tentang COVID-19, iya tentang corona gitu cuy ya. Beberapa hari ini tuh ada banyak banget berita tentang corona gitu kan, dan salah satunya adalah kita itu diliburkan men, sekolah kita diliburkan. Ya gue juga libur gitu. Nah di sini gue mau ngebahas buat apa sih pemerintah meliburkan sekolah-sekolah gitu kan. Kalau misalnya liburin sekolah berarti guru dan murid juga libur gitu kan. Nah jadi di sini gue mau ngebahas gitu kan, buat apa sih libur itu dan juga buat apa social distancing itu men. Jadi sebelum gua bahas, kita nonton dulu ada 2 video yang ngebahas tentang ini men. Jadi biar kalian paham tanpa gua jelasin dulu, kita langsung nonton aja videonya. Baru setelah itu gua bakal bahas ya. Oke, kita langsung nonton aja, let's go. Di sini ada 2 video men. Gua bakal play dulu video yang pertama cuy. Oke, kita bakal lihat apa sih gunanya social distancing itu cuy. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh gak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri. Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. Oke, jadi itu video yang pertama. Di situ kalian bisa ngeliat kan perbedaan kurva apabila dilakukan social distancing, dilakukan lockdown, dan tidak dilakukan apa-apa gitu. Lockdown itu membatasi pergerakan manusia cuy. Jadi kalau misalnya kalian itu di lockdown, lebih kayak di mana cuy? Lebih kayak dikurung gitu daripada social distancing ini. Nah jadi kalau social distancing ini, kalian itu kira-kira tuh kayak kesadaran diri sendiri gitu men, untuk tidak keluar rumah. Jadi social distancing ini, kalau kalian belum tahu, gue bakal jelasin. Social distancing ini adalah kesadaran diri kalian masing-masing untuk tidak keluar rumah untuk beberapa hari ini, agar penularan virus COVID-19 ini tuh tidak semakin merebak. Jadi gunanya social distancing ini, kalau yang kalian baca tadi, yang kalian nonton tadi, yaitu melandaikan kurva. Kurva itu tuh kan mengistilahkan orang yang sakit, orang yang sembuh, dan orang yang sehat gitu. Orang yang sembuh, kalau misalnya kurvanya landai, orang yang sembuh itu bakal lebih cepat sembuhnya, dan orang yang sakit itu tidak banyak men, dan orang yang sehat itu banyak jadinya. Nah kalau misalnya kita ngelakuin social distancing, itu positifnya itu banyak banget coy. Oke, jadi daripada kalian itu keluar rumah, mending kalian tuh di rumah aja gitu men, kalau misalnya nggak penting-penting banget gitu. Di sini gue bakal nonton satu video lagi dan baru gue jelasin lagi lebih panjang coy. Oke, kita nonton dulu video kedua coy, let's go. Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan? Nah ini untuk 14 hari men ya, pernah nonton bebek. Anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya banyak orang yang belum memahami mengapa 14 hari dan untuk apa.
Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan. Dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Oke, kalian udah denger kan apa yang dibilang tadi coy. Gunanya 14 hari itu buat apa? Kalau kalian belum ngerti, gue di sini mau ngejelasin lagi secara singkat lah mainnya, pokoknya biar kalian lebih ngerti gitu, oke? Gunanya itu yang paling utama itu adalah untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Itu secara sederhananya gitu. Nah, gue bakal jabarin apa sih yang kita lakukan sampai bisa memutuskan rantai COVID-19 ini. Kenapa sih 14 hari itu bisa memutuskan COVID-19 ini? Nah, gue bakal jelasin biar kalian lebih paham gitu. Nah cuy, jadi 14 hari itu kan kalian libur di rumah nih men. Nah waktu kalian libur di rumah itu, kalian otomatis gak bakal bersentuhan sama orang-orang yang ada di luar rumah kalian kan. Nah otomatis persentase kalian terkena atau tertular itu bakal lebih sedikit coy. Nah jadi gunanya 14 hari itu yang pertama adalah membuat warga Indonesia agar tidak tertular dengan gampang gitu men. Nah jadi kalau kalian di rumah aja, otomatis kan kalian gak banyak bersentuhan sama orang lain kan. Nah kalau kalian gak bersentuhan sama orang lain, otomatis kan kalian gak bakal dengan gampangnya tertular virus ini gitu. Nah itu gunanya yang pertama coy. Yang kedua, gunanya 14 hari ini adalah apabila nih coy, apabila ini nauzubillah min zalik lah men, ya maksudnya gini, apabila kalian ada yang terkena COVID-19 ini gue bukan mendoakan men ya, tapi ya kalau misalnya ada gitu. Nah kalau misalnya kalian ada yang terkena dan kalian itu terkena pada hari, misalnya hari pertama libur gitu kan. Nah gunanya 14 hari itu buat apa? Gejala-gejala COVID-19 ini itu bisa dilihat apabila 14 hari setelahnya gitu men. Nah jadi misalnya kalian terkena hari-hari pertama, di hari ke-14 itu kalian bisa terlihat gejala-gejala yang sudah ditimbulkan oleh COVID-19 ini men. Jadi otomatis kalian tuh bakal terlihat sebagai orang yang sakit yang tertular gitu. Nah kalau misalnya kalian dengan mudah terlihat kalau kalian tuh tertular, ya itu lebih gampang lagi untuk mengisolasi dan orang lain tidak tertular gitu maksudnya men. Kalau misalnya kalian kena nih ya, kalian kena gitu. Nah kalau misalnya 14 hari libur ini nggak ada, otomatis orang yang kena ini itu kan bakal bersalaman dengan orang lain gitu kan. Walaupun dia belum terlihat sakit, tapi misalnya dia bersalaman dengan orang lain, otomatis orang lain tersebut juga bakal kena COVID-19 ini men. Kenapa? Karena itu udah ada di dalam tubuhnya gitu, udah ada di tangannya, udah ada di mulutnya gitu, tapi dia belum menimbulkan gejala-gejala penyakit gitu, tapi dia udah bisa menularkan. Nah gunanya 14 hari libur ini buat apa? Apabila kalian ada yang terkena itu, kalian tidak berkontak tubuh atau berkontak fisik dengan orang lain, otomatis itu kan virusnya gak bakal menular walaupun ada di tubuh kalian dari hari pertama. Nah jadi gunanya 14 hari libur ini bener-bener banyak gitu cuy ya. Dan gua memohon kepada kalian semua, libur 14 hari ini tuh bukan untuk main-main coy, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan gitu, bukan. Gunanya 14 hari ini adalah untuk menyadarkan diri kalian masing-masing untuk mengurung diri gitu, bukannya ngurung kayak gimana, tapi maksudnya adalah jangan keluar rumah dulu gitu. Ini bener-bener perlu kesadaran diri masing-masing untuk melakukan social distancing, yaitu berdiam diri di rumah gitu. Dan ini bisa terjadi apabila kalian tuh kompak gitu men. Apabila masyarakat Indonesia itu kompak, tidak keluar rumah untuk 14 hari ini. Nah apabila kita udah berhasil 14 hari ini tidak keluar rumah, itu bisa
bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini, men. Jadi gua mohon buat kalian semua, 14 hari libur ini bukan untuk main-main, bukan untuk liburan. Kalian itu bisa belajar di rumah, bisa main-main juga tapi di rumah aja gitu. Nah, kalau misalnya penting banget baru kalian keluar gitu. Udah, mungkin segitu aja yang mau gua bahas. Jadi ya gua harap 14 hari libur ini tuh berhasil gitu, men. Oke. Udah, gua harap kesadaran diri kalian masing-masing, dan gue juga sekarang udah gak keluar rumah lagi, men. Dan gue bakal sering-sering upload video gitu cuy ya buat kalian semua, biar kalian tuh gak bosan-bosan gitu cuy di rumah. Udah, mungkin segitu dulu video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan see you in the next video, bye bye.